Halo teman-teman, jadi makin baik. Balik lagi nih, dan kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin sering banget bikin galau di hubungan. Pernah nggak sih lo mikir, ini pacar gue sebenarnya cuma narsis-narsis lucu aja? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih serius di baliknya? Coba deh, jujur sama diri sendiri. Ngerasa nggak sih pacar lo tuh kok egoisnya kebangetan ya? Kayak dunianya tuh cuma soal dia dan dia lagi. Terus hobinya minta puji melulu. Nah, hati-hati guys. Bisa jadi itu bukan sekedar narsis biasa. Oke, ini penting banget nih. Kita harus bisa bedain antara narsis yang wajar sama yang udah masuk kategori gangguan atau NPD. Kalau narsis wajar, itu lebih ke self-love, punya harga diri yang sehat. Dia masih bisa kok dikritik, dan yang paling penting masih punya empati. Beda cerita sama NPD. Egonya setinggi langit, haus pujian nonstop, anti banget sama kritik. Dan yang paling krusial, empatinya tuh tipis banget, bahkan bisa dibilang nggak ada. So, apa aja sih gejala-gejala inti yang ngebedain NPD? Yuk kita bedah satu-satu biar makin jelas. Karena ini tuh beneran jauh lebih dalam dari sekedar hobi selfie atau pamer di media sosial. Oke, kita lihat dulu definisi resminya menurut kitab sucinya psikologi, DSM-5. Intinya, NPD itu kondisi kesehatan mental yang berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, perasaan superioritas yang meluap-luap. Kedua, kebutuhan mendalam buat dikagumi terus. Dan ketiga, kurangnya empati sama orang lain. 3 ini nih kuncinya. Gejala kunci yang pertama, rasa superioritas yang berlebihan. Mereka tuh benar-benar percaya kalau mereka itu istimewa, lebih hebat dari orang lain, dan layak dapat perlakuan khusus. Padahal, sering banget loh, nggak ada prestasi nyata yang bisa mendukung klaim itu. Pokoknya di mata mereka, ya mereka lah yang paling top. Titik. Nah, ini ironisnya. Di balik semua topeng kesuperioran itu, sebenarnya ada harga diri yang rapuh banget, gampang hancur. Makanya, mereka butuh banget suplai pujian dan validasi dari luar, terus-terusan. Kayak butuh di-charge setiap saat. Mereka butuh panggung dan sorotan biar ngerasa berharga. Dan ini dia, mungkin gejala yang paling nyakitin dan ngerusak dalam sebuah hubungan. Nol empati. Mereka tuh nggak bisa atau mungkin nggak mau buat ngertiin atau ngerasain apa yang orang lain rasain. Dunia mereka cuma berputar soal perasaan dan kebutuhan mereka sendiri. Perasaan kamu, wah itu nomor sekian deh buat mereka. Selain 3 pilar tadi, ada juga gejala-gejala lain yang melengkapi gambarannya. Mereka sering terobsesi sama fantasi tentang kesuksesan tanpa batas, suka banget manfaatin orang lain buat kepentingannya sendiri, gampang banget iri sama orang lain, dan tentu aja sikapnya arogan dan sombong. Benar-benar paket lengkap ya. Oke, pertanyaan besarnya sekarang, kenapa sih seseorang bisa jadi kayak gitu? Apa mereka emang terlahir jahat? Jawabannya ternyata jauh lebih rumit dari itu guys. Seringkali, semuanya berakar dari luka. Yuk kita coba intip apa yang ada di balik topeng superioritas mereka. Jadi, ini poin yang harus banget kita pahami. Sering banget, NPD itu bukan sifat asli, tapi sebuah mekanisme pertahanan. Ibaratnya kayak ngebangun benteng yang super tebal buat melindungi diri dari rasa sakit dan trauma mendalam yang mereka alami di masa kecil. Trauma pemicunya ini bisa macam-macam. Pertama, bisa dari pola asuh yang super kritis dan nuntut kesempurnaan, yang bikin anak selalu ngerasa nggak cukup baik. Kedua, pengabaian emosional, di mana perasaan anak dianggap nggak valid atau nggak penting. Ketiga, tentu aja pelecehan atau kekerasan. Dan yang menarik, yang keempat, pujian yang berlebihan tapi nggak tulus juga bisa jadi pemicu. Jadi anak dipuji karena prestasinya, bukan karena dirinya apa adanya. Nah, karena luka-luka masa kecil itulah, mereka secara nggak sadar menciptakan sesuatu yang disebut false self atau diri palsu. Itu kayak topeng yang mereka pakai setiap hari. Topeng yang kelihatan sempurna, kuat, hebat, superior. Tujuannya cuma satu, buat ngelindungin diri mereka yang asli, yang di dalamnya sebenarnya ngerasa kecil, rapuh, dan nggak berharga. Kutipan dari Dr. Ramani ini wah ngena banget. Di balik setiap narsisis ada seorang anak kecil yang tidak pernah dicintai tanpa syarat. Ini penting ya, bukan buat jadi pembenaran atas perilaku mereka yang menyakitkan, tapi buat kita ngerti akarnya dari mana. Oke, kita udah paham definisinya, gejalanya, bahkan akarnya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling praktis dan paling penting buat kamu. Terus gimana cara ngadepinnya? Gimana caranya ngelindungin diri sendiri kalau kamu ada di hubungan kayak gini? Ini ada 6 cara yang bisa kamu coba. Pertama, coba ukur dulu kadarnya. Separah apa sih dampaknya ke kamu? Kedua, ini wajib. Tetapkan batasan yang jelas dan tegas. Ini soal self-respect. Ketiga,
coba omongin masalahnya, tapi fokus ke perasaan kamu, bukan nyalahin dia. Keempat, coba pahami kalau perilaku dia itu datang dari rasa insecure-nya, bukan karena kamu kurang. Kelima, kalau kamu memang ada salah, akui aja. Ini bukan soal ngalah, tapi buat meredakan situasi. Dan yang terakhir, sadari kalau mereka butuh bantuan profesional dan kamu bukan terapis mereka. Dengerin baik-baik ya, ini mungkin agak pahit, tapi penting banget buat kamu terima. Kamu nggak bisa mengubah mereka. Kamu bukan pahlawan super yang bisa datang dan nyembuhin luka mereka. Perubahan itu harus datang murni dari kesadaran dan kemauan mereka sendiri. Tugasmu bukan memperbaiki mereka, tapi melindungi dirimu. Dan semua ini ngebawa kita ke satu hal yang paling penting. Di tengah semua kekacauan ini, fokus utamanya harus kembali ke diri kamu sendiri. Kesehatan mental dan fisikmu itu adalah prioritas nomor 1, non-negotiable. Kenapa ini krusial banget? Soalnya, risikonya nggak main-main guys. Terus-terusan ada di hubungan kayak gini bisa benar-benar ngerusak. Dampaknya nyata, bisa micu anxiety, depresi, bahkan sampai muncul penyakit fisik yang nggak jelas penyebabnya. Kamu jadi terus-terusan ngerasa diremehin, dan itu menggerogoti kesehatanmu pelan-pelan. Yuk, kita ulangi lagi mantra ini bareng-bareng. Kekuatan terbesarmu bukan untuk mengubah mereka, tapi untuk melindungi dirimu sendiri. Kamu punya pilihan. Kamu punya kendali penuh atas hidup dan kebahagiaanmu. Melindungi diri itu artinya apa sih? Artinya, jangan pernah malu atau ragu buat cari bantuan. Ngobrol sama psikolog atau terapis itu bukan tanda kamu lemah, tapi tanda kamu kuat karena mau menolong diri sendiri. Dan jangan lupa, andalkan support system kamu ya. Cerita ke sahabat, ke keluarga, jangan dipendam sendirian. Oke, waktunya rangkuman. Poin-poin penting yang harus kita bawa pulang hari ini. Pertama, ingat ya, narsis wajar sama NPD itu beda banget. Kedua, 3 gejala kunci NPD itu superior haus validasi dan nol empati. Ketiga, akarnya seringkali dari luka dan trauma masa kecil. Keempat, lindungi dirimu dengan pasang batasan yang jelas dan cari dukungan. Dan yang kelima, yang paling penting dari semuanya, kesehatan mentalmu adalah prioritas utama. Semoga pembahasan kita kali ini ngebantu dan ngebuka wawasan ya. Ingat, tujuan kita di sini adalah buat tumbuh bareng jadi makin baik. Kalau kamu punya pengalaman soal ini, atau ada pertanyaan yang masih ngeganjel, please share di kolom komentar. Yuk kita jadi support system buat satu sama lain di sana. Dan seperti biasa, kalau kamu ngerasa obrolan kita ini bermanfaat, jangan lupa tinggalin jejak dengan klik like, komen, dan share ke orang-orang yang mungkin butuh ini juga. Tentunya, subscribe channel Jadi Makin Baik, biar kita bisa terus belajar bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.